Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yurita Akiolaina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Yaspen Tugu Ibu, Kota Depok, Jawa Barat. Di video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan sebuah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan menciptakan ruang pada murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Kita akan mengupas lebih banyak mengenai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya lakukan dan pahami adalah saya mentransfer materi pembelajaran saja. Anggapan saya bahwa ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya melihat dari hasil nilainya atau aspek kognitif. Kalaupun ada proses di dalamnya, namun angka di atas kertas masih jadi patokan penilaian. Seperti contohnya nilai-nilai tugas ataupun nilai ulangan harian. Nah, jika nilai yang sudah mencapai atau bahkan melampaui KKM, ya dianggap pembelajaran sudah tuntas dan berhasil. Selain itu, saya masih menganggap bahwa murid merupakan objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Dengan kata lain, masih menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, fokus saya adalah menyampaikan materi dan materi selesai. Kurang mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Biasanya saya hanya menilai anak untuk menyimak apa yang saya jelaskan dan mengerjakan tugas yang saya berikan, tanpa memikirkan lebih dalam bagaimana cara materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya oleh anak. Sehingga seringkali saya merasa gagal, bahkan kecewa jika banyak murid saya yang tidak tuntas setelah dilakukannya evaluasi. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya tersadar bahwa apa yang saya pahami dan yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara utuh dan menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja. Nah, aspek pembelajaran itu harusnya juga menilai aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, aspek sosial, dan juga aspek budaya. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, yang artinya murid harus dapat memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan model ataupun metode pembelajaran yang tepat. Guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus memiliki keikhlasan, kesabaran,
dan ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus dapat mempelajari karakteristik murid karena setiap anak itu unik, dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya pun harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang dapat saya terapkan di kelas yaitu saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan juga kolaborasi. Dengan berpegang pada konsep memerdekakan anak tentunya. Di mana pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Nah, di sini saya memahami bahwa tugas guru saat ini adalah memberikan tuntunan dan arahan yang baik kepada murid. Dan guru harus menjadi teladan bagi murid baik dari perkataan maupun perbuatannya. Yang terakhir, saya akan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian video ini. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru semua di luar sana. Tetap semangat dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.